siang Ibu Mel. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Jadi Ibu Mel, sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas, tentunya ada kesepakatan dulu ini antara saya sebagai supervisor dengan Ibu Melda sebagai observer. Kira dari percakapan kita hari ini, saya ingin mengetahui kira-kira topik apa yang diberikan kepada peserta didik kita nanti di dalam kelas. Ya, baik. Topik yang akan saya berikan kepada siswa saya ketika masuk kelas yaitu tentang tugas gereja yang menguduskan. Dari topik ini kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi tujuan pembelajaran dari topik saya ini yang pertama itu memahami arti dan makna tentang gereja yang menguduskan. Yang kedua itu memahami arti dan makna fungsi doa. Ya, yang ketiga juga memahami arti dan makna sakramen dan sakramentali. Dan yang terakhir juga memahami tentang arti dan makna devosi. Ya, itu ada 4 tujuan pembelajaran. 4 tujuan pembelajaran dari topik-topik tugas gereja. Nah, menurut Ibu Melda, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini kira-kira metode apa yang digunakan oleh Ibu Melda? Ya, jadi metode yang saya gunakan di sini yaitu pembelajaran berbasis masalah. Terus area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu Melda sendiri itu bagaimana? Baik, area pengembangan yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendampingi siswa dalam menciptakan budaya positif. Saya yang mau dikembangkan dari Ibu Melda itu bagaimana menciptakan budaya positif, baik untuk anak-anak maupun untuk Ibu Melda sendiri. Nah, kira-kira bagaimana strateginya Ibu Melda ini supaya bisa menciptakan budaya positif? Ya, jadi strategi yang pertama itu bersama siswa pastinya membuat kesepakatan di dalam kelas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya di dalam pembelajaran itu pastinya ya memberikan motivasi untuk siswa supaya selalu menaati dan juga menjalani kesepakatan kelas itu dengan baik. Kemudian Ibu Mel, menurut Ibu Melda sendiri dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Melda mau sampaikan kepada anak-anak, kemudian area pengembangan tadi tentang budaya positif, menurut Ibu Melda sendiri kira-kira adakah tantangan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, pastinya tantangan itu kan pasti selalu ada ya, terutama kepada saya sendiri ya berkaitan dengan siswa karena ini tentang kalau diskusi kelompok ya tentunya itu diskusi kelompok pasti tidak akan berjalan secara maksimal ya, karena di sini juga mungkin ada beberapa siswa yang tidak terlalu aktif ya dan tidak mengambil bagian dalam kegiatan belajar untuk diskusi tentang diskusi kelompok. Jadi mudah-mudahan dengan harapan adanya kesepakatan kelas ini bisa membuat anak-anak ini dalam kegiatan diskusi itu lebih aktif ya, dan juga bisa disiplin dengan kelasnya. Biasa ya gimana? Oke, mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Kemudian kita juga sudah punya waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan observasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, kemudian tantangan yang Ibu prediksi tadi, mudah-mudahan tidak terjadi selama kegiatan observasi kita. Itu saja Ibu Melda, terima kasih banyak. Silakan kembali melakukan aktivitas. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Adriana Suramedari.
Setia Rahmaja, Florida Emilia Reka, Paulus Yosi Petol, Robertus Cristiano. Kita sudah pernah buat kesepakatan kelas, toh? Baik. Apa pertama kesepakatan kelas kita? Kedua, jujur. Ketiga, saling menghormati. Keempat, baik. Topik materi kita hari ini yaitu tentang tugas gereja yang menguduskan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah untuk memahami makna tugas-tugas gereja yang menguduskan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk memahami fungsi doa. Yang ketiga, untuk memahami arti dan makna sakramen dan juga sakramen kawin. Yang keempat, untuk memahami arti dan makna devosi. Itu 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dari 4 tujuan pembelajaran ini kita akan bahas semua sebentar ya. Apa-apa yang menjadi poin penting dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah siap? Siap? Siap. Baik. Kalau sudah siap, mari kita bentuk dalam kelompok dan ibu akan membagi kelompok itu dua kelompok dan sebentar akan dibagikan LKPD berkaitan dengan materi kita hari ini tentang tugas gereja yang menguduskan. Oke, silakan masuk dalam kelompok, 2 kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silakan masuk dalam kelompok. Oke, Ibu sudah bagi LKPD-nya. Silakan jawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di LKPD. Dan jawab di kertas yang lepas dikit ya. Kertas tengah saja supaya bisa pasang ya. Nanti bisa kumpul lagi. Oke. Silakan, ada 10 pertanyaan ya. Iya, oke, silakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan juga jawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Oke, silakan. Jadi satu orang itu 10 pertanyaan. Kelompok 2 juga 1 orang 1 pertanyaan dan siapkan jawabannya. Pertanyaan dan jawabannya. Kalau dibahas 1
silakan untuk dibahas. Berdiri, yang bahas itu berdiri. Dan kelompok 2 silakan mendengar pembahasan dari kelompok 1. Ya. Siap. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembahas materi. 1. Jelaskan apa makna doa. Makna doa yaitu berbicara dengan Tuhan secara pribadi maupun secara bersama-sama mengenai suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. 2. Jelaskan apa fungsi doa. Fungsi doa yang pertama mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, yang kedua mempersatukan diri kita kepada Tuhan, dan yang ketiga mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kita kepada Tuhan. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan duduk. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 ya untuk membahas mereka punya hasil kerja hari ini. Waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kita. Bagaimana sikap kita saat berdoa? Sikap kita yang baik saat berdoa adalah yang pertama didoakan dengan hati, yang kedua berasal dan bertolak dari pengalaman hidup, yang ketiga diucapkan dengan rendah hati. Nomor 4, bagaimana sebaiknya cara kita berdoa? Cara kita berdoa, yang pertama berdoa secara batiniah seperti yang tertulis dalam kitab suci Matius bab 6 ayat 5 sampai 6, yaitu tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, berdoa dengan cara sederhana dan jujur seperti yang tertulis dalam kitab suci Matius bab 6 ayat 7. Lagi pula dalam doa-doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Pada kelompok 2 silakan duduk. Oke, baik. Karena kelompok 1 dan kelompok 2 juga sudah yang memutuskan. Tugas gereja yang memutuskan di sini yaitu salah satunya itu adalah doa. Seperti yang kalian bahas tadi bahwa doa itu merupakan cara umat manusia berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Jadi di sini doa itu hendaknya harus didoakan berdasarkan pengalaman hidup. Harus didoakan dengan rendah hati, seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Hendaknya berdoa itu harus dengan akar pengalaman hidup kita dan didoakan dengan rendah hati, dan tidak boleh berdoa secara bertele-tele. Tuhan akan tahu seperti apa doa yang akan hendak kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi jangan bertele-tele. Dalam kitab suci berbunyi, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham ya? Jadi itu beberapa kesimpulan ya berkaitan dengan materi kita hari ini tentang tugas gereja yang menuju. Oke, ada beberapa penjelasan yang Ibu akan jelaskan berkaitan dengan tugas gereja yang memutuskan ini selain doa. Ada yang kita sebut sebagai sakramen dan sakramentali atau devosi. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah sakramen. Apa itu sakramen? Coba, siapa yang tahu dulu? Apa itu sakramen? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Oke, amin. Sakramen adalah tanda dan keselamatan dari Allah yang diberikan kepada manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk tangan. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Coba aja. Sakramen
manusia. Tepuk tangan dulu untuk Ica. Oke, baik. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ica. Baik, karena materi kita hari ini sudah berakhir sampai di sini dan Ibu juga sudah menjelaskan beberapa bagian tadi tentang tugas gereja yang menguduskan ya. Baik, terakhir Ibu akan memberikan post-test ya untuk kalian. Post-testnya itu hanya satu pertanyaan saja ya. Silakan ambil kertas dan tulis pertanyaannya. Oke, baik, pertanyaannya. Apa itu fungsi doa? Silakan dijawab, sebentar langsung ditumpul. Kameranya sebentar diaktifkan lagi. Oke, silakan diaktifkan lagi. Baik, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan Bu. Ya. Baik, karena post-testnya sudah dikumpulkan, sebelum Ibu melakukan kegiatan penutup, ya, di sini ada kegiatan refleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu akan bagikan ini kertas refleksinya, nanti tinggal kalian tulis sudah sebentar ya mengenai refleksi pembelajaran kita hari ini. Tulis refleksinya. Sudah? Silakan ya, kumpul. Sudah? Sebelum kegiatan kita berakhir, kita tutup dulu dengan doa penutup ya. Silakan berdiri. Ya, Ica pimpin doa. Bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan observasi hari ini? Baik ya, perasaannya pasti lega ya, yang walaupun di dalam kelas ini ada perasaan deg-degannya ya, terus yang pastinya karena proses observasinya itu bisa berjalan dengan lancar, pastinya juga masih ada kekurangan ya, yang pasti juga membutuhkan masukan dari Ibu. Biasanya lega tapi juga ada deg-degannya. Apa saya bisa menyampaikan hasil observasi saya, pengamatan saya? Jadi begini, selama kegiatan observasi kita tadi itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya perhatikan juga tadi dengan pelaksanaan pembelajaran sesuai yang ada di
Simpak di RPP itu sudah berjalan dengan baik. Sudah untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya sudah sangat oke. Menurut Ibu Melda, kan Ibu Melda punya area pengembangan ini kan tentang budaya positif. Menurut Ibu Melda sendiri, apakah yang dilakukan oleh Ibu Melda ini untuk mengembangkan area pengembangan budaya positif ini sudah berjalan maksimal atau seperti apa? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi sudah bisa berjalan secara maksimal karena sebelum memulai pembelajaran itu kami sudah melakukan kesepakatan kelas dan selama proses pembelajaran berlangsung itu saya sebagai apa juga sudah memberikan mereka motivasi. Memang tampak dalam kegiatan observasi tadi tampak bahwa sebelum masuk pada topik pembelajaran Ibu Melda tadi sudah bersama siswa, membimbing siswa itu membuat kesepakatan belajar selama bersama Ibu. Kemudian juga tadi saya selama kegiatan pembelajaran itu 2 kali 45 menit tadi saya juga sudah perhatikan Ibu bahwa selalu memberikan bimbingan, selalu memotivasi siswa ini untuk mengingat dan melaksanakan kesepakatan karena memang kan kesepakatan ini mereka yang buat. Mungkin masukan saya tadi kan mungkin ada yang melanggar kemudian diberi sanksi. Mungkin bisa digunakan, mungkin bisa memberikan menggunakan sedikit institusi atau pendampingan secara individu yang tanpa sanksi yang tadi. Mungkin diberikan pendampingan supaya anak ini merasa bahwa saya diperhatikan oleh ibu, saya tidak diberikan hukuman oleh ibu. Itu masukan saya. Mungkin masukan lain yang dari saya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Mungkin untuk area pengembangannya tadi itu mungkin itu saja sudah dilaksanakan dengan baik, dimulai dengan kesepakatan kelas, kemudian memotivasi siswa selama kegiatan pembelajaran itu untuk selalu dengan mengingat dan melaksanakan kesepakatan kelas tadi sudah luar biasa sekali. Yang mungkin tadi untuk pemberian sanksi yang melanggar tadi mungkin diperhatikan lagi. Itu saja. Kemudian yang lain di luar area pengembangan tadi itu mungkin setelah kegiatan diskusi langsung, setelah kegiatan diskusi ini ada kegiatan refleksi. Itu saja sih yang untuk area pengembangannya sudah dilaksanakan. Kemudian kalau menurut Ibu Melda sendiri ini hal apa lagi yang ingin ditingkatkan?
pada saat observasi berjalan, tentunya Ibu Dia dan Ibu Nida sudah bersepakat kira-kira seperti apa teknis yang dilakukan. Sehingga kemarin, sehingga tadi itu sudah berjalan terus pembelajarannya. Kemudian yang berikut sudah melakukan praktik coaching ini tentunya sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian sudah melakukan praktik coaching juga yaitu praobservasi. Dan itu di dalamnya sudah membicarakan berkaitan dengan hal-hal teknis dalam kegiatan pembelajarannya sampai pada evaluasi atau asesmen. Tentunya dalam pembelajaran yang diharapkan yang dilakukan oleh Ibu Minda sebagai rekan sejabat dari CGP saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tujuan program dari guru penggerak, tujuan akhirnya itu adalah pembelajaran kita yang berdampak pada murid. Jika apapun kegiatan kita, rutinitas pembelajaran kita di dalam kelas itu selalu berdampak kepada murid. Karena kita pada prinsipnya kita itu selalu berhamba, guru itu selalu berhamba pada murid. Kemudian hari ini saya secara nyata menyaksikan, mengamati secara langsung proses coaching yang berbasis Anutirta, dan itu Ibu Dian sudah lakukan, sudah laksanakan, dan itu dari poin-poin yang saya lihat tadi itu saya menangkap bahwa Ibu Dian betul-betul menerapkan